Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan setting pada HMI sehingga ketika terjadi alarm nanti HMI itu akan mampu mengeluarkan notification berupa email ke penerima. Jadi ketika ada alarm pada mesin, misalnya ada over temperatur, ada over current, atau mungkin ada sistem fire system mungkin di tempat kita, sehingga terjadi masalah, dia akan langsung otomatis mengirimkan email ke kita. Walaupun kita ada di rumah atau mungkin ada di mana saja, kita bisa menerima email dan kita bisa tahu history dari mesin kita. Oke, kita langsung aja. Jadi yang pertama, teman-teman bisa buka aplikasi Isi Builder Pro. Jadi ini khusus untuk Isi Builder Pro, AMI yang menggunakan software Isi Builder Pro seperti Wentech, Maple, dan sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan cara ini. Jadi yang pertama kita pilih home, lalu kemudian sistem parameter, lalu kemudian teman-teman pilih email di sini, ya. Lalu kemudian kita pilih enable email function di sini. Nah, lalu untuk server ini teman-teman bisa mengisi SMTP dari provider teman-teman yang internetnya yang teman-teman pakai. Contohnya di sini saya menggunakan IndiHome. Jadi saya isi di sini SMTP-nya telkom.net dan di sini saya kasih nomor port-nya 25. Ini teman-teman bisa cari di internet. Jadi kalau teman-teman pakai Bisnet atau mungkin pakai yang lainnya, teman-teman bisa isi SMTP-nya sesuai dengan yang dimiliki oleh provider. Lalu kemudian kita bisa kasih nama di sini, misalnya saya kasih nama saya. Lalu kemudian password ini adalah password email. Password email saya ya. Jadi passwordnya adalah password email saya. Lalu kemudian saya bisa pilih di sini SMTP server ya. Lalu kemudian saya pilih, nah ini alamat email saya sudah saya tulis. Lalu kemudian langkah berikutnya kita pilih recipient. Lalu kemudian kita tambahkan. Di sini saya tambahkan alamat email saya juga di sini. Oke, lalu kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, di alamat penerima email yang akan kita kirim, teman-teman bebas ya mau kasih siapa aja yang akan teman-teman kirim ketika terjadi alarm. Dan juga ada beberapa tipe alarm kan pasti kita punya. Nah, itu teman-teman bisa membaginya menjadi beberapa grup. Di sini contohnya di sini kita bisa ada 3 grup misalnya. Jadi alarm satu teman-teman bisa kirim ke grup satu atau grup A ya kan. Alarm 2 teman-teman bisa kirim ke grup B atau mungkin alarm 3 teman-teman bisa kirim ke grup A, B, C sekaligus itu bisa. Jadi teman-teman bisa masukin alamat email di sini lalu kemudian uh, dicantumkan di masing-masing grupnya. Oke, di sini grup B misalnya saya mau pilih ini juga bisa. Ya. Oke, saya anggap ini saya pakai satu grup dulu ya. Saya pakai grup A di sini. Oke, kalau sudah, teman-teman perlu tes dulu nih settingan ini udah sesuai belum? Bisa nggak nanti menerima dengan internet yang sama ya? Saya tes. Oke, kalau dia bisa, dia akan muncul sukses di sini. Tapi kalau ada yang salah, mungkin passwordnya atau mungkin yang lainnya, dia akan gagal. Nah, dia sudah muncul sukses di sini. Kita bisa buka email yang saya punya ya. Oke. Nah, ini ya udah masuk ya. Nanti dia akan masuk seperti ini. Isi Builder Broadcast Message. This is an email message sent automatically by Isi Builder Pro while testing the SMTP setting. Nanti kalau untuk alarm dari mesin juga kurang lebih akan sama seperti ini dia. Oke, lalu kemudian kita masuk lagi ke sini. Berarti ini sudah berhasil. Kita keluar. Ini kita oke. Yang berikutnya adalah teman-teman perlu mendefinisikan alarm yang akan mengirimkan email itu apa aja. Teman-teman bisa klik di data history, lalu kemudian di event alarm log. Nah, di sini saya harus bikin event alarmnya dulu nih, ya kan? Saya bisa new. Di sini mungkin kategorinya saya bisa pilih nih mau yang biasa atau normal atau high ya kan. Misalnya emergency nih misalnya kategorinya. Saya bisa pilih yang emergency. Lalu kemudian kalau teman-teman punya isi akses 2.0 yang udah support ya HM-nya, teman-teman bisa juga push notification di sini. Ketika ada alarm, dia akan notification di isi akses ini.
Tapi kita akan fokus ke email. Nah, untuk membaca alarm tadi, itu teman-teman bisa setting alamatnya dari PLC, dari HMI, atau dari Modbus, itu di register berapa. Jadi misalnya saya setting di sini di LV33 misalnya. Ini kan saya setting, saya perlu notification atau tidak. Nah, di sini saya bisa setting nih, set on ya. Notification-nya ya kan di alamat yang mana itu juga saya bisa setting. Tapi yang paling penting adalah tadi email. Emailnya ini teman-teman harus setting di sini adalah aktifin triggernya. Ini kalau teman-teman mendapatkan alarm, maka dia akan mengirim ketika ada trigger alarm tersebut. Tapi ketika dihapus, dia juga bisa ngirim nih. Kamu bisa kirim di sini. Oke, saya akan kirim ketika dia mendapatkan trigger aja ya, misalnya yang di sini. Tuh-nya saya pilih untuk grup A. Oke, saya langsung berarti ke saya sendiri tadi. Lalu kemudian di sini ada subjeknya, ini CCBC ini biasa. Message-nya ini opening bisa saya tulis misalnya tadi over temperatur misalnya. Temperatur terlalu berlebihan. Oke, atau mungkin saya mau tulis fire alarm atau mungkin yang lain bisa saya tulis di sini. Lalu kemudian saya juga bisa masukin gambarnya nih. Gambarnya saya mau pilih yang mana nih ya kan? Yang alarm misalnya. Jadi begitu dia ngirim email, dia juga akan menyertakan gambar. Jadi kita bisa ngelihat gambar HMI kita ini waktu kejadian itu statusnya seperti apa. Gitu. Ini jadi menarik banget ya. Ini jadi interaktif. Saya pilih OK di sini. Sudah selesai. Saya pilih exit. Nanti teman-teman tinggal jalankan aja sistem teman-teman. Nanti dia akan mengirimkan email. Oke, seperti itu dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Semoga membantu.